Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di mata kuliah pengantar administrasi pemerintahan. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai topiknya mengenai badan publik. Bersama saya, Ufa Anita Afrilia, dosen administrasi pemerintahan Universitas Padjadjaran. Badan publik istilah yang sudah tidak asing di telinga kalian, bukan? Tapi apakah kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan badan publik dan apa saja sih yang termasuk ke dalamnya? Karena itu, ayo kita mulai pembahasan hari ini dengan memahami konsep badan publik. Yang pertama adalah mengenai pengertian badan publik. Badan publik itu merupakan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau dari organisasi non-pemerintah, sepanjang sebagian atau seluruh dananya itu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, lalu dari sumbangan masyarakat dan atau luar negeri. Itu menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Badan publik ini merujuk pada organisasi atau lembaga yang didanai, dioperasikan, dan atau dimiliki oleh pemerintah untuk memenuhi kepentingan publik. Badan publik biasanya bertanggung jawab atas penyediaan layanan dan pelayanan yang mendasar bagi masyarakat. Adapun lingkup badan publik yang meliputi lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, lembaga legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, dan mencakup pula organisasi non-pemerintah baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya itu bersumber dari APBN atau APBD, lalu bersumber dari sumbangan masyarakat dan atau luar negeri melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, yang dimana akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Dalam Hasanah Ketatanegaraan dikenal dua bagian besar mengenai keberadaan suatu organ atau lembaga negara. Yang pertama itu adalah organ atau lembaga negara yang langsung disebut oleh konstitusi atau biasanya disebut dengan Unmittelbar Organ. Ya, contohnya misalnya MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, BPK, Kementerian Negara, Bank Sentral, KPU, Pemda, TNI, juga Polri. Lalu yang kedua adalah organ atau lembaga negara yang tidak langsung disebut oleh konstitusi atau Mittelbar Organ, yang dimana contohnya seperti organ yang pembentukannya dibentuk tergantung pada organ yang disebut pertama. Misalnya Komnas HAM, Komnas Anak, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan sebagainya. Adapun jenis badan publik yang diantaranya seperti eksekutif, legislatif, yudikatif. Yang pertama itu mengenai lembaga eksekutif. Itu merupakan lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kedudukan lembaga eksekutif ini dipegang oleh kepala pemerintahan, yakni presiden dan wakilnya, dibantu oleh para menteri. Lalu ada lembaga legislatif. Itu adalah lembaga yang bertugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang
yang diperlukan negara. Contohnya, lembaga legislatif ini adalah MPR, DPR, dan DPD. Lalu ada lembaga yudikatif, yang dimana lembaga itu dengan sifat yuridis yang berfungsi untuk mengadili adanya penyelewengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan oleh institusi pemerintahan. Contohnya lembaga yudikatif adalah MA dan MK. Lalu ada birokrasi dan kementerian. Secara singkat, birokrasi itu dapat dipahami sebagai aparatur negara yang menjalankan suatu peraturan maupun kebijakan. Menurut Bintaro Cokroaminojo, tujuan adanya birokrasi adalah agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan juga terorganisasi. Kementerian menurut Undang-Undang Republik tahun 2008 pasal 1, pengertian kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Lalu ada juga namanya lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, lembaga pemerintah non-kementerian ini atau disingkatnya dengan LPNK itu merupakan lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu dari presiden. Contoh dari LPNK adalah Badan Intelijen Negara atau BIN, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, lalu ada Badan Narkotika Nasional, BNN, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM, lalu ada juga kepolisian dan TNI, yang dimana kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan dalam negeri. Lalu TNI itu merupakan alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Lalu adapun badan publik yaitu adalah pemerintahan daerah. Pemerintah daerah adalah penyelenggara sistem pemerintahan pada tingkat daerah. Pada tingkat daerah yang meliputi gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Lalu ada BUMN atau BUMD, di mana BUMN itu merupakan lembaga yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang dimana menurut undang-undang tersebut BUMN itu didefinisikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Lalu adapun yang disebut dengan BUMD ya, Badan Usaha Milik Daerah, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh pemerintahan daerah yang terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Contohnya seperti perusahaan daerah air minum atau PDAM, lalu ada Bank Pembangunan Daerah BPD, ada juga Transjakarta gitu ya. Lalu kita akan bahas nih mengenai apa sih kewajiban dan tanggung jawab dari badan publik, yang dimana dia harus memberikan layanan publik, tentu saja memberikan layanan publik yang berkualitas kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Lalu harus ada transparansi, melakukan tindakan terbuka dan transparan dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawabnya. Lalu ketiga itu partisipasi masyarakat. Itu harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan atau pengawasan, pengambilan kebijakan atau pengawasan sehingga dapat meningkatkan pertanggungjawaban badan publik. Lalu harus ada pemenuhan standar yang memastikan bahwa layanan dan kinerja badan publik itu sesuai dengan standar yang ditentukan. Lalu kita harus tahu juga tuh apa sih fungsi dan peran badan publik. Ya, yang pertama itu pemberi layanan, di mana badan publik itu bertanggung jawab menyediakan layanan mendasar yang dibutuhkan masyarakat. Lalu sebagai pengawas, badan publik itu juga memiliki fungsi mengawasi dan mengontrol aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik. Lalu sebagai pengambil kebijakan, fungsinya badan publik itu berperan dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan publik, dan juga fungsi-fungsi pemerintahan tentunya. Lalu kita lanjut
mengenai permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh badan publik. Yang pertama adalah korupsi. Ya, korupsi menjadi tantangan utama dalam penegakan integritas dan juga transparansi di dalam badan publik. Lalu ada juga ketidakefektifan yang terkadang badan publik itu menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan kinerja dan pengambilan kebijakan yang efektif. Lalu ada juga keterbatasan sumber daya baik secara finansial maupun tenaga kerja, yaitu dapat menjadi kendala dalam pengembangan dan penyediaan layanan publik yang memadai. Pak, ini cat bingkisan dari vendor kemarin, katanya spesial buat Bapak. Apa ini? Aku lo gak minta. Tapi ada apa-apa sih. Makasih ya. Ya. Mohon maaf Pak, menurut saya ini perbuatan yang tidak baik deh. Karena ini termasuk gratifikasi loh. Perbuatannya nggak baik gimana? Ini lo saya dikasih. Belum tentu juga ini gratifikasi. Udah kalau kamu udah tahu, kamu diem aja mending. Jadi mahasiswa jangan sosokan kamu. Ragu pemberian ini gratifikasi atau bukan? Laporkan langsung ke KPK melalui kontak center 198. Berani jujur, hebat. Sorry, gue telat. Aman, kita juga belum lama kok. By the way, kemarin gue habis meeting sama vendor. Dealing terus menang gitu deh. Tapi si vendor ini mau ngasih gue jatah kalau misalnya gue bantuin mereka makan harga. Kok jadi minta yang aneh-aneh sih? Ya gimana? Lumayan. Capek dikejar pinjol. Awas ya lu kalau pakai menang duit pitching tadi. Apa gue pakai dikit? Enggak. Iya. Balik yuk. Yuk. Gue duluan ya. Oke, hati-hati ya, Le. Lu kata lagi. Antor dong. Bentar deh. Kenapa? Gimana ya ngomongnya? Apaan sih? Makasih banget loh berkat kemarin bos gue suka karena acaranya lancar. Ini ada titipan buat lo. Lalu ada pun tantangan masa depan bagi badan publik. Ini dia yang pertama, adanya inovasi teknologi, yang dimana pemanfaatan teknologi yang inovatif itu akan menjadi kunci dalam penyediaan layanan publik yang lebih efisien dan berkualitas. Lalu peningkatan partisipasi publik. Badan publik itu harus siap menghadapi perubahan sosial dan lingkungan yang dapat mempengaruhi prioritas, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat. Lalu perubahan sosial dan lingkungan, badan publik itu harus siap menghadapi perubahan sosial dan lingkungan yang dapat mempengaruhi prioritas, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat. Baiklah, kita sudah ada di penghujung waktu dalam pertemuan kali ini. Semoga kita semua sehat selalu, sukses untuk kita semua. Have a wonderful day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.